Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Claura Boro. Saya kelas 4 SD. Saya bersekolah di SDTK Kasih Karunia. Teman-teman, saya akan menceritakan kembali isi buku yang telah saya baca, yang berjudul Alfred Nobel. Penulis buku ini adalah Wang Jung-byun. Buku ini berjumlah 176 halaman. Buku ini menceritakan tentang kehidupan Alfred Nobel. Alfred Nobel terlahir dengan tubuhnya yang lemah. Alfred Nobel mempunyai seorang ayah yang bernama Immanuel Nobel dan kedua kakaknya yang bernama Robert dan Luffy. Pada suatu hari ada yang datang menemui ayahnya dan berkata bahwa material yang dibawa oleh kapal untuk membuat jembatan telah tenggelam. Karena itu mereka pun telah jatuh miskin. Dari situ ayahnya memfokuskan diri untuk penelitian. Pada tahun 1837 ayahnya pergi ke Rusia untuk melanjutkan penelitiannya membuat bom. Di Rusia terjadi perang antara Rusia dan Inggris. Setelah pemerintah Rusia mendengar bahwa ayahnya yang sedang membuat bom, pergi menemui ayahnya di pabrik dan memesan bom tersebut. Setelah itu, akhirnya pemerintah Rusia menyuruh untuk ayahnya membawa Alfred Nobel beserta istri beserta kedua kakaknya untuk pergi ke Rusia. Keesokan harinya, ayahnya menyuruh untuk asistennya pergi menjemput istrinya beserta Alfred Nobel dan kedua kakaknya. Setelah itu, keesokan harinya, asistennya pergi menemui mereka dan ternyata Alfred Nobel dan kakaknya baru pulang sekolah. Kakaknya dan Alfred Nobel pergi menemui ibunya dan berkata, "Siapakah orang itu?" Ibunya berkata bahwa orang ini adalah asisten ayahnya yang akan menjemput kita pergi ke Rusia. Setelah itu, akhirnya mereka pun pergi ke Rusia bersama-sama. Setelah sampai di Rusia, mereka berkumpul bersama dan makan bersama. Setelah itu, keesokan harinya ayahnya berkata bahwa akan ada 2 tamu yang datang ke rumah mereka. Setelah itu, Alfred dan kakak-kakaknya pun bertanya, siapakah mereka? Ternyata mereka adalah guru yang akan mengajarkan Alfred dan kakak-kakaknya, karena yang bukan orang asli di Rusia tidak bisa bersekolah. Setelah itu, mereka pun banyak pengalaman dan penelitian-penelitian lainnya. Pada suatu hari ketika Alfred sedang memikirkan pekerjaan ayahnya yang membuat banyak orang meninggal, akhirnya gurunya itu pergi menemui Alfred dan mengatakan fungsi dari bom tersebut dan menjelaskan kepada Alfred Nobel. Setelah Alfred mendengar penjelasan dari gurunya itu, ia pun kembali ceria dan tidak memikirkan pekerjaan ayahnya lagi. Pada suatu hari, guru Alfred Nobel berkata kepada ayahnya bahwa Alfred Nobel sangat menyukai sastra dan tidak terlalu memfokuskan diri pada penelitian. Setelah itu, ayahnya pun memutuskan untuk mengirim Alfred pergi ke luar negeri dan belajar banyak tentang penelitian. Setelah itu, akhirnya ayah Alfred beserta ibunya dan adiknya Emil pun pergi ke Swedia untuk membangun sebuah pabrik lagi. Di Amerika, Alfred belajar banyak tentang mesin uap dan lain-lainnya. Ia pun meneliti banyak-banyak tentang nitroglisin dan mesin cair. Kemudian di Swedia, ayahnya membuat sebuah pabrik yang besar dan mendapatkan banyak uang. Setelah dari Amerika, Alfred pun memutuskan untuk pergi melihat adiknya Emil beserta ibu dan ayahnya di Swedia. Setelah Alfred sampai di Swedia, ia membantu ayahnya yang sedang membuat pabrik dan bahan-bahan lainnya seperti senjata bom-bom. Setelah itu, pada suatu hari ketika Alfred pergi menemui orang untuk pergi membahas tentang proyek, ia meninggalkan adiknya beserta pegawai-pegawai perusahaan. Setelah mereka sampai untuk membicarakan kontrak tanda tangan, setelah pulang ia mendengarkan suara ledakan yang sangat besar dari pabrik mereka. Setelah itu ia pun bergegas berlari pergi ke sana. Ternyata ayahnya yang sedang menangis karena adiknya Emil beserta pegawai-pegawai lainnya telah meninggal di dalam pabrik tersebut. Setelah itu Alfred Nobel pun merasa sedih dan menyalahkan dirinya sebagai membunuh adiknya. Kemudian beberapa hari kemudian ayahnya pun jatuh sakit karena memikirkan adiknya. Kemudian karena ibunya mengetahui perasaan Alfred yang sangat sedih memikirkan adiknya, ibunya pun menghampiri Alfred di kamarnya dan menjelaskan mengapa adiknya meninggal dan
ibunya menyuruh agar Alfred tidak memikirkan adiknya lagi. Setelah itu Alfred pun kembali ceria dan ingin meneruskan impiannya sebagai penelitian yang hebat. Ia pun membangun sebuah perusahaan di sebuah tengah-tengah sungai dan ini meminta izin kepada pemerintah Swedia. Karena itu pemerintah Swedia pun mengizinkan kepadanya, karena ketika ia membangun sebuah pabrik di tengah-tengah sebuah sungai tidak akan terjadi ledakan yang besar dan tidak akan membuat orang-orang meninggal. Akhirnya pada suatu hari ledakan terjadi lagi pabrik tersebut. Karena itu Alfred pun sangat sedih lagi karena ia tidak diizinkan untuk membuat pabrik lagi. Setelah tua, Alfred pun menderita sebuah penyakit jantung. Tetapi Alfred tetap membangun sebuah perusahaan dan menekat untuk dirinya membangun sebuah perusahaan yang besar. Setelah membangun perusahaan, ia pun dapat berbagai penghargaan dan ia pun membangun perusahaan lain-lainnya di beberapa negara. Setelah itu pun ia menjadi terkenal. Tapi pada suatu hari ketika penyakit jantungnya semakin parah, ia pun harus menderita penyakit jantung dan harus meninggal pada suatu hari. Kemudian sebelum ia meninggal, ia telah menuliskan sebuah surat wasiat. Kemudian setelah orang-orang membaca surat wasiat tersebut, orang-orang bingung pada sikapnya karena ia membuat surat wasiat bahwa hartanya akan diberikan kepada penghargaan Nobel dan untuk umat manusia. Orang-orang pun bingung pada sikapnya. Nah teman-teman, saya mengajak teman-teman untuk membaca buku ini karena buku ini berbentuk komik dan mempunyai kata-kata yang mudah dipahami. Buku ini juga sangat bermanfaat bagi kita karena kita dapat mengetahui penelitian-penelitian, dan buku ini juga mengajarkan kepada kita untuk tidak pantang menyerah dan mengubah dunia ke arah yang lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih.